makmum. Imamnya berkunut, ikut kita kunut. Imamnya tak kunut, tak usah kita berkunut. Imamnya kentut, ganti imam baru. Jangan melawan imam. Kalau imam mau baca kunut, kau angkat tangan. Imam Hambali tak berkunut. Imam Hambali, engkau sholat subuh berkunut. Kata Imam Hambali, aku tak berkunut. Kalau gitu aku ikut engkau. Mantap, kau ikut aku, sama kita semazhab. Bagaimana kalau aku sholat subuh, aku ikut mazhab Imam Hambali, tapi imamnya Imam Syafi'i. Kata Imam Hambali, kalau kau ikut sholat Imam Syafi'i jadi imam, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Aminnya cuma 5 saja. Allahumma hdina fiman hadain, wa afina fiman afain, wa tawallana fiman tawallain, wa barik lana fima a'tain, wa qina birahmatika syarra ma qadain. Sisanya kita ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yudhillu man walaik wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan aja dulu. Tanya kawan, apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, mulut-mulut apa pun. Kau pikirkan aja muncul kau ya. Apa pula ditengoknya mulut kita? Mana ada sholat dulu menengok mulut kawan? Tengoklah tempat sujud. Khutbahlah imam, khutbahlah khotib Jumat. Nah, udah keluar kartu kuning. Alhamdulillah, selamat lagu sebentar ya. Khotib menkhutbah hari Jumat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Masuklah satu orang jamaah, sholat sunat dia. Usolli sunnatal Jumat rakaataini qabliyatan. Selesai sholat ditanya kawan, sembahyang apa kau tadi? Aku qabliyah Jumat. Gak ada qabliyah Jumat itu. Jumat itu gak ada qabliyahnya. Kau tengok di halaman 230, 200. Rupanya kalau lapar dipayang tengok ya. 254. Apa kata Imam Nawawi? Wa amma sunnatu qablaha, sholat sunat qabliyah Jumat, fal mu'tamadatu fiha, yang menjadi dalilnya hadis Abdullah bin Mughaffal, hadis Abdullah Mughaffal di atas. Setiap ada azan dan iqamah pasti ada qabliyahnya. Sholat Jumat itu ada tak azannya? Ada. Ada tak iqamatnya? Maka ada qabliyahnya. Sholat Idul Fitri ada azannya? Ketahuan dah lama tak sholat Idul Fitri. Sholat Idul Adha ada qabliyahnya? Tak ada, karena tak ada azan, tak ada iqamah. Karena tak ada azan, tak ada iqamah. Gimana cara memanggil jamaahnya? As-salatu jami'ah. Itu caranya kalau tak ada azan dan iqamah. Kan tak mungkin mengajak jamaah sholat gerak. Kalau dia sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, minta hujan, sholat kusuf gerhana matahari, sholat kusuf gerhana bulan, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, rahimakumullah. Begitu komandonya. Jelas? Jelas-jelas saja orang itu tengok. Entah jelas, entah takut. Jelas kan ibu tuh. Habis sholat salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pak Camat, saya Pak Camat. Pak Bupati. Jangan salaman selesai sholat. Salaman selesai sholat itu bid'ah. Jawabannya ada di halaman 263. Al-musafahah, bersalaman, sunnah. Fahiyya sunnatun aqabas salat. Selesai salat
kullaha, selesai semua sholat, selesai subuh, selesai zuhur, selesai maghrib, selesai isya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, boleh bersalaman. Yang tak boleh itu salaman sebelum sholat, bagus. Salaman selesai sholat, yang tak boleh itu sehat pasangan ketika sholat batal sholatnya kalau dia salaman sedang sholat. Apa kabar Pak Bati? Batal sholat. Terakhir halaman 304. Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya. Ya Bu, acara apa nih Bu? Acara akikah Pak Ustaz. Sampai di rumah ibu tadi, mana bayinya? Yang akikah saya. Umur ibu itu udah 53. Banyak yang bertanya-tanya sekarang, apa hukum akikah setelah dewasa? Jawabannya di halaman 304. Apa kata Imam Nawawi? Wala tafutu bi ta'khiriha 'anis sab'ah. Akikah tetap bisa dilaksanakan walaupun sudah lewat hari ke-7. Tak bisa hari ke-7, hari ke-14. Tak bisa hari ke-14, hari ke-21. Tak bisa hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Allah tu'akharu ilal bulugh dan seterusnya. Kesimpulannya, akikah tidak ada batas waktu kapan ada duit. Jadi kalau ada ibu, bapak, makcik, pakcik, adik, kakak yang hari ini punya duit, balik dari sini belilah kambing. Aduh, saya mau pulang pula. Kalau tidak singgah saya. Tapi hanya akikah saja. Ibu yang mau akikah nanti sore potongkan kambing akikah, ajak kawan buka bersama. Jangan cukur rambut. Jangan pula minta ayun. Marhaba ayyanun. Disimbah penutup. Dulu jangan bayangkan nanti ketawa susulan. Itulah sebagian buku ini tebal halamannya. Buku ini halamannya tebalnya 404 halaman. Jadi kita comot-comot aja sekedar pengantar. Kalau ku bacakanlah ini 400 halaman, 2 gendangnya. Kalau tak buku ini selesai, aku selesai. Apalagi bulan-bulan puasa. Ini yang disediakan panitia. Tengok lah. Saya kembalikan ke Al-Mukarram. Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustazuna. Alhamdulillah ya, dalam waktu yang singkat alhamdulillah sudah banyak kali ilmu yang kita serap. Jadi ini terus terang nih Ustaz, sedikit. Tadi saya tak tahu dari mana Ustaz menyelesaikan PhD itu. Tak ada di sini. Jadi saya searching di Google. Mohon maaf ya Ustaz. Saya ini dulu kalau diundang masjid tulis Abdul Somad saja, tak usah pakai detail-detail. Dulu waktu baru pulang dari Maroko gitu, tulis saja Ustaz Abdul Somad, jangan tulis detail-detail. Suatu hari saya membaca koran di Riau, koran di halaman belakang koran itu banyak kali Ustaz menjual minyak lintah. Ini nanti takut orang tak bisa membedakan mana ustaz yang pengajian, mana ustaz obat kuat. Gawat ini nanti. Itulah asalnya tulis detail tadi. Supaya jangan nanti sombong soman itu angkuh, supaya masyarakat ini bisa membedakan. Takut saya salah telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz membesarkan dan mengecilkan? Ini penyalahgunaan nama ustaz ini. Kalau di Mesir, tanya sama alumni Al-Azhar yang ada di Binjai. Al-Ustaz di Mesir itu artinya profesor. Waktu kami di Mesir, nama rektornya Al-Ustaz Ahmad Omar Hashim. Kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo, Ustaz Iqbal Sauki Pulungan. Ini
senior saya di Al-Azhar Kairo. Sebelum ke Mesir, saya sekolah di Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal sebelah kiri setelah Simpang Limun. Namanya Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah. Dari tahun 90 sampai 95. Kawan saya sekelas, inilah bapak tentara di belakang. Kawan sekelas, dulu ganteng dia. Sekarang lebih ganteng. Bos seragam. Cuman tadi saya sangka dia tidak tentara, karena saya tengok rambutnya, saya sangka dia orang KPU. Saya tengok kepala penuh uban. Maaf Ustaz, yang bercanda lama rindu lama tak juga. Termasuk kawan yang paling baik, orangnya baik. Tak usah aku ceritakan, nanti kalian kecewa, soalnya dia udah berbini. LC itu singkatan dari licence. Licence itu bahasa Inggris. Sampai di Malaysia, kalau kalian bawa mobil, ditanya sama polisi, lesen awak mana? Lesen itu surat izin. Artinya licence. Abdul Somad ini sudah dapat surat izin mengajar. LC ini dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Sesudah itu DESE. DESE itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Karena Maroko itu dijajah Prancis. Waktu saya pulang tes PNS, tulis detail menurut negara asalnya. Maka ditulislah DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Keren. Sampai ke sini jadi kampung. PhD di ujung itu PhD, cara bacanya pakai Inggris PhD, PhD, PH itu filosofi, D itu doktor dari Omdurman Islamic University Sudan tahun 2019. Profesor di awal itu profesor itu dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Itu haji saya pertama tahun 92, umur saya 15 tahun, dimuat di koran Waspada Medan, jemaah haji termuda Sumatera Utara Abdul Somad. Jadi saya ini viral dari dulu. Saya mau menengok kalian gimana cara memunculkan hidung yang mekar. Itu dia penjelasan Ustaz. Nah, jadi tadi Ustaz, setelah saya baca itu kabar-kabar negatif. Ustaz Abdul Somad ini sempat dilarang masuk Hong Kong, masuk ke Singapura. Langsung ingin saya sampaikan, biarlah dihambat masuk Singapura, masuk Hong Kong, tapi nanti di akhirat Allah semoga tak hambat Ustaz Abdul Somad masuk ke dalam jannahnya. Amin. Ya kan? Biarlah masuk Singapura, tapi tidak terhambat masuk ke dalam surga. Semoga kita yang aminkan masuk surga juga. Amin. Kalau kita niat baik, buat baik, cakap baik, datang yang baik, alhamdulillah. Niat baik, buat baik, pikir baik, cakap baik, datang tak baik, berarti ada hikmah di balik itu. Menurut kita tak baik, tapi menurut Allah baik. Saya bawa anak istri saya mau liburan ke Singapura, bisa semua diurus, tak dikasihnya masuk. Terus-terusan mungkin ada hikmahnya. Di situ kan banyak orang yang pakaiannya tak cukup kain, resletingnya belum berpasang. Jadi dijaga. Kita yang penting itu hubungan kita dengan Allah itu dua. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha menerima ketetapan Allah. Sudah dipinang, didekati, dirawat, dijaga, diambil orang. Jangan kalian terjun ke Sweden. Mungkin Allah ingin mengganti dengan lebih cantik, lebih putih, lebih mancung, lebih hitam, lebih dan lain sebagainya. Husnuzan kepada Allah dan ridha dengan ketetapan Allah. Allah tahu daripada kita. Ini kadang orang banyak dia lebih tahu pula dari Allah lagi. Kalau berdoa tentang jodohnya, ya Allah nikahkan aku dengan dia yang sekarang semester 2, kalau bisa jangan sama yang lain karena biar cinta matiku so sweet. Padahal Allah sudah menyediakan yang lebih indah, yang lebih mantap, yang lebih bagus. Jadi kita ini hanya berusaha, sedangkan keputusannya ada pada Allah. La haula wala quwata illa
Di mana-mana saya tausiah itu habis suara. Tapi di Binjai ini sebenarnya interaktif. Contoh, tolong tempat-tempat lain. Ini kan direkam nih. Jamaah masjid di mana-mana buat interaktif. Kalian tiru macam yang ada di Binjai. Jangan yang kalian tiru ini mematahkan batang pisang aja. Akbar. Mungkin ya kita mau saring lagi nih. Kita mau makin kita korek terus ilmu dari Ustadzuna. Nah mungkin dari jamaah ada yang bertanya, kami persilakan tapi dibatasi mengingat waktu yang singkat. Mungkin satu nanti dari bapak-bapak pejabat. Iya, satu. Bang, singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya tentang memakai emas bagi laki-laki. Di halaman 307 adapun cuci emas haram bagi laki-laki berdasarkan ijma. Demikian juga sebagiannya emas dan sebagiannya perak. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, apa hukum laki-laki yang memakai swasa? Itu dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amma halaman 308. Wa amma khatimuz zahabi, adapun cincin emas, fahuwa haramun, haram ala rajuli bagi laki-laki. Jadi cemana lah cincin emasku yang 3 biji ini Pak Ustaz? Masukkanlah ke kresek tadi. Kresek sudah dari mana? Cepat sedikit Bang, cepat, orang ini mau masukkan emas. Masuk. Ibu tuh setuju kan Bob? Setuju lah, orang bukan laki dia. Wa kadzalau kana ba'duhu zahaban. Ini yang jadi masalah. Bagaimana kalau emasnya dicampur dengan perak? Kita menyebutnya wa ba'duhu fiddah, sebagiannya perak. Hatta wa kadza. Menurut Imam Nawawi, emas yang bercampur pun begitu juga. Emasnya 60, peraknya 60, emasnya 40, merah dia. Orang kita menyebutnya swasa. Emasnya 80, peraknya 10, nikelnya 10, putih warnanya, namanya emas putih. Emas 18, emas 20, emas 22, emas 60, emas putih, semuanya emas tak dipakai menurut Imam Nawawi. Kalau ada ustaz yang membolehkan, berarti dia pakai mazhab lain. Entah kitab imam siapa dibacanya saya tak tahu, makanya saya tak pakai. Jadi cincin ustaz tuh, ini cincin saya ini perak, mereknya Casio, dikasih orang. Demikian Allah. Baik, jazakumullah khairan. Mungkin dari bapak-bapak ulil amri ada yang ingin bertanya? Ya, ini satu dari bapak-bapak ini, nanti soal dari ibu-ibu setelah itu insyaallah. Kita batasi karena Ustaz ingin ke bandara, ingin cepat, waktu yang terbatas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Fadil Ustazana Profesor Dr. Abdul Somad. Nama saya Heri Hidayat dari Silam Bagus Salam. Wa ana min sektor Hajjah Minyak Kembang. Yang mau saya tanyakan tadi masalah yang sebenarnya bukan masalah ibadah kita maulid, ada Isra Mi'raj, ada lagi talqin dan lagi sebagainya, itu kan sebenarnya bukan masalah kan? Tapi kenapa dipermasalahkan orang ini dan sejak kapan itu jadi masalah gitu? Kalaulah sejak dulu dari masalah, berarti orang tua agak udah kurang update gitu ya. Kalau kata Sidul ketinggalan zaman. Nah kalau masalah itu dari zaman belakangan ini, berarti
baru mempermasalahkan sekarang, kenapa nggak dari dulu? Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hidayat dari Besilang. Ini ada Ketua Nahdlatul Ulama hadir bersama kita. Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh Pak Hasyim, namanya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Mbak Hasyim belajar Sahih Bukhari dari gurunya. Nama gurunya Syekh Mahfud At-Tarmusi. Syekh Mahfud Tarmusi belajar dari gurunya. Nama gurunya Syekh Bakri Syatta. Syekh Bakri Syatta belajar dari gurunya. Nama gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mufti Makkah Al-Mukarramah yang hidup sezaman dengan Wahabiyah. Ditulisnya kitab berbahasa Arab, judulnya Fitnah Al-Wahhabiyah. Saya copy sebanyak 7 baris di halaman 359. Saya bacakan. Wa kanu yamna'una min qira'ati dalailil khairat. Mereka melarang jamaah membaca dalail khairat. Dalail khairat merupakan salawat yang dikarang ulama wali Allah dari Maroko. Di antara sanad dalail khairat di Sumatera Utara dibawa dari Makkah oleh Syekh Mustafa Husain, pendiri pesantren Mustafawiyah Purbabaru tahun 1912, lebih 100 tahun yang lalu. Bagi mereka tak boleh membaca dalailul khairat karena bid'ah. Wa yaquluna inna dzalika syirkun. Kata mereka baca dalail khairat itu syirik karena dituduhnya meminta ke Nabi, padahal tak ada ulama minta ke Nabi. Mereka hanya bertawassul dengan Nabi. Wa yamna'una minas salati alaihi alal manabir ba'dal azan. Tak boleh berselawat selesai salat, tak boleh berselawat selesai azan di atas mimbar. Dulu selesai azan itu salawat. Sebelum azan baca ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Selesai azan berselawat. Kenapa selesai azan berselawat? Karena setelah menyebut nama dia, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh berselawat selesai azan di atas mimbar. Hatta anna rajulan salihan, ada seorang laki-laki soleh, kana a'ma, buta, wa kana muazzinan, dia muazzin. Ada muazzin buta, setiap selesai azan dia berselawat. Dilarang sama Wahabi, jangan kau berselawat. Dia tetap berselawat. Lalu apa yang terjadi? Fa'atau bihi ila ibni Abdul Wahhab, dibawa dia kepada Ibnu bin Abdul Wahhab. Fa'amara bihi an yuqtal, maka muazzin itu dipancung kepalanya. Mereka ini kalau berkuasa mengerikan, bertentangan sama dia, main pancung-pancung aja. Inilah akar-akar radikal. Asal tak sesuai sama dia, pancung kepalanya. Muazzin buta pun dipancung orang kepalanya. Bukan kata Abdul Somad, ini kata ulama. Saya tahu nih, selesai dari Binjai ini, video saya ini dipotong, dihajar, saya babak belur habis-habis. Terserahlah, gara-gara orang Binjai lagi. Jadi kapanlah marah-marahnya pada zaman Syekh Zaini Dahlan yang sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Somad sudah memberi kesempatan kepada saya. Saya berasal dari Pelumpang.
Nanti masalah doa di akhir majelis kita doakan semua anak ibu, anak-anak kita semua mudah-mudahan menjadi menghafal Quran. Cuman yang saya khawatirkan semua yang punya buku ini menangis semua orang nih. Mudah-mudahan orang ini tak menangis karena saya terlambat nanti naik pesawat, saya pula yang menangis. Setiap air mata yang menetes karena cinta karena Allah, air mata yang menetes karena takut azab Allah, air mata yang menetes karena ghibah hati melihat hamba Allah, maka akan dibalas dengan ampunan dari Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi begitu tadi Ustaz dari Bersilam ya. Jadi jelas ulama Ahlussunnah dia punya sanad tadi disebutkan oleh Ustaz Luna satu persatu. Yang suka nyala-nyalakan itu Ustaz, hurufnya 6 enggak, tapi 6 huruf Google. Nah itu ya. Jadi dia ngaji dari Google. Nah dari Google dia ngaji disalah-salahkannya Ahlussunnah yang punya landasan. Nah jadi semoga Allah membuka hati mereka, ya Allah Taala memberi taufik hidayah kepada hati mereka supaya ya walaupun minimal dia tidak sependapat dengan kita, jangan menyalahkan apa yang sudah diamalkan oleh terkhusus warga kaum muslimin yang sudah ada di kota kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ya ini